Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ro'aisyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB PC Dharma Wanita Kota Madiun. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan harus menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun. Petani atau tukang kebun bertugas merawat sesuai kebutuhan tumbuhan tersebut agar mendapatkan hasil yang baik. Beragam jenis tumbuhan yang ada akan berbeda perlakuan yang diberikan. Petani atau tukang kebun harus paham betul apa yang harus ditanam, mulai dari merawat hingga menghasilkan hasil yang baik. Dalam hal ini, pendidik harus mampu memberi perlakuan dalam segala bentuk yang dibutuhkan oleh murid, karena kodrat setiap murid berbeda-beda dan pendidikan harus berpihak pada murid. Dalam mewujudkan keberhasilan dalam pendidikan tentunya harus melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan asas dalam prinsip perubahan. Asas tersebut dikenal dengan asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, 3. Konsentris. Kontinuitas diartikan sebagai dialog kritis tentang sejarah kita. Kita harus maju ke depan tanpa menghilangkan akar-akar nilai budaya dari masyarakat. Konvergensi diartikan sebagai perubahan yang dituju harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memperkuat kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Dalam hal ini pembentukan budi pekerti. Konsentris diartikan sebagai pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Asas tersebut dilambangkan sebagai sistem tata surya di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari. Disimbolkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini budi pekerti. Dalam garisnya masing-masing, setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tidak berhenti untuk bergerak. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dapat dicontohkan sebagai berikut. Dalam mengerjakan suatu topik pembahasan, guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya terkait materi tersebut. Guru memberi kebebasan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam menghadapi perubahan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya menemukan tantangan dan bagaimana solusi dalam menghadapinya. Dalam hal ini, tantangan yang ditemui di kelas dan di sekolah adalah kemampuan guru sebagai pendidik dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan dukungan kurikulum pendidikan nasional dalam mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap kelas akan memiliki murid yang beragam karakteristiknya. Sebagai pendidik atau guru harus mampu memahami karakteristik setiap murid, terutama yang kita tangani adalah anak berkebutuhan khusus. Tentunya laku murid yang diberikan akan berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Anak dengan hambatan penglihatan akan berbeda lakunya dengan hambatan pendengaran. Dalam menghadapi tantangan di sekolah, setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing.
mulai dari karakteristik anak, dari lingkungannya, sehingga perkembangan satu sekolah dengan sekolah lainnya sangat beragam sesuai dengan karakteristik lingkungannya dan juga sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, sekolah sudah memberikan fasilitas lingkungan sekolah yang ramah disabilitas dan menggunakan kurikulum merdeka. Demikian hasil paparan dari saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dan penerapannya baik di kelas maupun sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.